kita berangkatnya ke HMI pun dari cabang juga dari pelosok. Nah, kalau urusan pelosoknya tuh nggak perlu tuh ditegas-tegas saja. sedang tadi itu mengenalkan dari berbako. Sudah itu. Sudah mencermin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, mungkin sudah melihat gitu ya. Ini ada adik-adikku yang ganteng-ganteng di sebelah kanan saya ini aktivis sangat luar biasa dan tidak biasa. Aktivis Bangkalan yang luar biasa dan tidak biasa. Sebelum kita ngobrol langsung dari hati ke hati atau dari wacana ke wacana, dari pikiran ke pikiran atau hati ke hati atau dari mana ke mana gitu ya, kita kenalan ta'aruf dulu lah, ta'aruf dulu. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Dinda, biar apa namanya, biar afdol perkenalkan diri. Nah, kalau nanti yang mengenalkan kan kurang afdol. Perkenalkan diri, siapa Dinda, bagaimana Dinda, sekarang di mana Dinda? Silakan Dindaku. Ya, terima kasih atas waktunya kepada orang yang sedang viral, selalu menjadi perbincangan di media sosial dan di sosmed di Bangkalan, Kanda Aliman Haris atau yang punya tempat Tretan Aliman gitu ya, yang terkenal dengan sandasannya. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang kami. Saya kebetulan atas nama saya Makmun Imron. Makmun Imron. Makmun Imron. Tidak saya udah buru online. Makmun Imron. Imron ini biasanya lakopnya orang hebat di Bangka. Ini Makmun Imron masuk ke lakop itu kan enggak ya? Sebetulnya kalau ditarik sejarah ada begitu. Oh gitu. Oh, benar. Enggak, kalau itu enggak. Oh gitu. Jadi Pak benar orang kamu pindah ya? Enggak. Oh iya. Cuma Makmun Imron di sini itu bukan Makmun Imron, Makmun Imron itu biasanya lakopnya Bani biasanya kalau itu. Tapi bukan itu ya? Bukan. Oh bukan. Makmun Imron ya Imron gitu ya. Ya lanjut. Ya. Itu kan namanya. Sekarang posisi di mana? Kebetulan saya kuliah di STGP PGRI Bangkalan, jurusan Prodi Pendidikan Matematika angkatan tahun 2012. Kemudian saya lulus pada tahun 2016. Oh sudah lulus? Sudah wisuda? Sudah. Oh sarjana berarti. Sarjana. Tapi alhamdulillah status kemahasiswaan masih ada. Oh iya. Karena kebetulan juga sedang melanjutkan studi magister di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh S2. Alhamdulillah. Terus setelah itu setelah mahasiswa di geograsi ke mahasiswaan sekarang di mana sekarang Dindaku? Sekarang di HMI. Di HMI. Di HMI. Kebetulan masuk di HMI ini tahun 2013. Tidak pernah bermimpi, alhamdulillah selama 8 tahun ber-HMI akhirnya dipercaya untuk 2021 ini dipercaya sebagai pengurus besar HMI. Anggota pengurus besar ini tepatnya di bidang apa? Di Wasekjen Bidang Internal. Wasekjen. Ya. Ada Wasekjen. Wah ini orang elit ini, minal kabair ini kalau dalam dunia pergerakan masuk di PB HMI, apalagi PB HMI itu, apalagi di Wasekjen ini adalah jajaran orang-orang hebat, jajaran orang elit, minal kabair. Tapi bukan minal kabair jangan diartikan orang dosa-dosa besar, bukan. Kabair adalah elit pergerakan, elit gerakan. Oh, gitu ya. Sekarang itu sudah ada SK-nya sudah. Alhamdulillah Sudah ya. Dinda Makmun Imron. Kita ke sebelah pojok. Assalamualaikum Dindaku. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan juga lah sendirilah, jangan biar publik bisa mengenal, biar teman-teman HMI dan Kohati semakin dekat, semakin mengenal Dindaku. Silakan Dindaku. Agak dekat Dindaku biar suaranya. Terima kasih atas kesempatan dan akan bincang-bincang santai diundang oleh kakanda kita, oleh
oleh kakak kita, oleh mentor kita yang selalu memberikan wawasan pandangan mengenai pandangan-pandangan mulai dari 2013 kita masuk ke kampus, kemudian ya sekarang kita juga masih berkutat di kampus begitu kan. Terima kasih ilmunya dari dulu hingga sekarang dipanggil oleh jenengan ke sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdus Salam. Siapa Dinda? Abdus Salam. Abdus Salam, biar jelas Dinda. Salam Iya. Abdus Salam. Iya. Abdus Salam itu ya artikan sendiri, biar tidak terlalu lama-lama mengartikan nama. Abdus Salam, Rengdim Dindaku. Orang Bangladesh sebenarnya Kak. Bangkalan Desa. Bangkalan Desa. Orang berpako. Saya ingin gitunya. Saya ingin gitu. Berpako. Kalau berpako katol kan? Berpako katol geger. Kalau orang bilang berpako itu orang Bangkalan dan sekitarnya yang tahu tentang sejarah itu biasanya pikirannya berpako ini orang gitu kan, orang yang memang mempunyai sebuah komitmen dan karakteristik tersendiri dan lain-lain kan, nggak perlu untuk saya jelaskan kan gitu. Ternyata salah satu putra daerahnya adalah Abdus Salam Salam dari Berpako Katol Bangkalan. Lanjut Dindaku. Kebetulan kita ini dulu terinspirasi ke Kanda Aliman waktu saya SMA, waktu saya masuk ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sedikit sharing. Oh gitu. Iya Kak. Sedikit sharing. Dulu sering ketemu, kemudian kita terinspirasi dan kemudian kita mau kuliah. Ya tidak ada yang berupa aku. Tapi tipis kan. Ya. Itu cerita dulunya. Sekarang posisinya Dinda? Sekarang kebetulan masih di Bendahara Umum Batku dan kemudian saya Batku provinsi. Iya. Dan sekarang dipercaya oleh teman-teman dipercaya untuk aktif atau menjadi pengurus di PP. Pengurus besar. Gitu kan. Batku kalau di Makmun enggak ya, langsung ke pusat. Ini patas. Bos. Oh Batku. Oh ini Batku Bendahara Umum. Bukan Waka, bendahara langsung. Oh ya berarti elit itu. Yang pengetahuan. Selevel gubernur. Batku HMI Jawa Timur Abdus Salam. Mungkin kader-kader HMI yang angkatan seangkatan 2000 berapa ya? 2020 ke bawah gitu ya. Atau ke atas sedikit. Ya. Pasti tahu yang mengkader Abdus Salam dan Dinda Makmun ini pasti tahu ini makhluknya seperti apa, dan juga kalau yang mengkader seniornya pasti tahu bagaimana karakteristiknya, bagaimana coolnya kan itu. Kalau senior pasti tahu kan gitu. Maka sekarang ini bentuk dari hasil pengkaderannya. PBHMI mempercayakan kepada keduanya untuk membantu bagaimana membesarkan HMI di pusat gitu ya. Kalau sebelumnya kan di Bangkalan. Betul. Bangkalan lah, gerek Bangkalan toh kan gitu kan. Lah banyak saya gerek Bangkalan gitu kan. Ini Makmun dulu di Bangkalan juga kan? Ya, Bangkalan. Dan sebelumnya kan hanya di STKIP dan Akar kampus swasta. Iya, akar kampus swasta lagi ya di STKIP swasta. HMI di STKIP ini tidak banyak kan? Iya. Dan sekarang meskipun tidak banyak, sedikit yang dari sedikit itu juga dipercaya di PPM ini kualitas sebetulnya pemirsaku. Dan ini penting untuk semua kader, semua kader mahasiswa baik di HMI, baik yang di GMNI, PMI dan yang lain, dilihat itu adalah kualitas, bukan hanya kuantitas. Ngapain banyak kuantitas kalau nggak bermanfaat? Gitu ya, setuju dia? Setuju. Tidak, Makmun. Ujuk-ujuk kan itu pernah bermimpi nggak? Untuk menjadi pengurus besar. Untuk jadi orang Jakarta. Pernah nggak? Sebetulnya ketika berbicara bermimpi, jangankan bermimpi, berharap saja tidak pernah. Oh gitu ya? Berharap saja tidak pernah. Tidak pernah gitu ya? Bagaimana bisa seorang yang kuliah kemudian di kampus swasta
orang ini kan repot ketika berbicara STKIP ini kan antara STDP dan SMK kan. Tapi alhamdulillah. Tapi itu harus diterima. Iya. Nah, memang begitu keadaannya kan. Iya. Ya kan. Ya, alhamdulillah. Walaupun berangkat dari kampus swasta, Eh? alhamdulillah berkat dari berbagai macam proses yang ada, ya akhirnya dipercaya untuk mewakili teman-teman bakalan yang ada di PP. Jadi tidak melihat kampusnya dari mana. Iya. Saya sendiri Ali Ibrahim saya. Oh begitu ya. Stit. Tapi kualitas itu, peran itu pasti dilihat. Iya. Peran dan bagaimana aktivitas seorang aktivis gitu ya. Aktivitas seorang aktivis dan peran seorang aktivis pasti akan terlihat dan dilihat. Dan ini salah satu kelihatannya kan seperti ini sekarang kan tuh kan, semakin sedek kan sekarang. HMI pusat. Saya sendiri sebetulnya kalau dulu itu waktu di aktif di cabang dan macamnya. Karena kalau saya dulu PMI di Dagu, PMI di Surabaya itu memang ketat dia. Tapi kalau sampai ada di Korcap aja, bukan PKC ya, PKC. Tapi klub kau tidak, lemah klub pada itu sebuah kebanggaan Dinda. Itu seolah menjadi sebuah prestasi gitu ya, dan lain sebagainya. Apalagi PB, ini orang Bangka, STKIP lagi. Gimana perasaannya sekarang di Dagu? Ya ketika berbicara perasaan ya alhamdulillah bahagia. Gitu ya, bahagia sekali ya. Dan kepercayaan itu, ekspektasi itu sebetulnya ketika orang STKIP akan bangga, teman-temannya yang temannya di Makmun akan bangga, cabang Bangkalan bangga, ada kadernya yang dipercaya ke sana kan gitu kan. Ada ekspektasi publik yang sangat luar biasa. Ini mau dikemanakan oleh Dinda Makmun? Mau dibiarkan begitu saja? Mau dikecewakan kah semua? Atau bagaimana nanti ini? Dindaku. Enggak, biar berjanji di sini, biar di sini harus berjanji Dindaku ini biar dilihat kader yang lain. Mau dikemanakan ini? Ya ketika berbicara tentang hal itu yang jelas ya kami tetap berkomitmen bahwasanya kepercayaan itu mahal harganya. Bagi kami kepercayaan itu ibarat selembar kertas. Apabila itu tercoreng maka tidak akan pernah kembali seperti semula. Maka ya komitmen kami ke depan bagaimana tetap menjaga kepercayaan ini, menjaga kemudian kita mampu mendistribusikan kader HMI berikutnya ke ranah PBHMI lagi, sehingga kursi-kursi yang ada ini tidak kembali kosong. Ya, ternyata itu ya nasionalisme aja sudah mulai muncul nih. Karena memang begitu, Mirsa. Kita merasa sukses ketika kita mau mengajak teman kita, mengajak kader kita untuk sama-sama berkiprah yang lebih luas, gitu kan? Dan itu sebetulnya bagian dari pelaksanaan fastabiqul khairat, gitu kan? Iya, jadi seperti itu. Nepotis semacam itu menurut saya nggak masalah. Nepotis semacam yang tidak boleh itu kan nepotis yang itu kan. Iya. Oke, Dinda Salam ini kan Dinda Salam kan jenjangnya awalnya dari sini terus Batku gitu ya ke pusat kan mulai agak, kalau Dinda Makmun kan langsung wah kan tak kerja istilahnya wus. Nah kalau Dinda Salam kan sudah artinya di Batku itu memang komunitasnya kan sering dengan PP gitu kan, dengan Batku yang lain, dengan teman-teman aktivis-aktivis antar provinsi yang lain kan sering ketemu gitu kan, dan itu semua tidak mengagetkan ketika itu berada di pusat gitu ya. Kalau Dinda Makmun kan Lambe itu komunitasnya kan hanya komisariat yang di Bengkalan gitu ya, di Serenggian yang STKIP gitu. Paling pol main di UTM gitu kan. Sekarang langsung itu kan tak kerja. Nah Dinda Salam coba dong ceritakan gimana perasaannya ketika ada jenjang pengkaderan sangat luar biasa dari bawah sampai ke atas, sampai sekarang dipercaya di pusat itu gimana? Ceritakan Dinda. Situasi perasaannya ada gimana perasaannya? Bangga apa kecewa atau dermah gitu? Ya Dinda. Lanjut Dinda. Iya. Teringat ya kita kan berangkatnya dari pelosok desa. Berangkatnya dari pelosok desa dan kemudian kita berangkatnya ke HMI pun dari cabang juga dari pelosok. Nah kalau urusan pelosoknya tuh nggak perlu tuh ditegas-tegas. sedang tadi itu mengenalkan dari berbako sudah mencermin sudah. lanjut. Salah orang agama juga repot juga ini. Lanjut.
Tapi memang agak kaget, merasa tidak percaya awal jadi ketua umum, kemudian jadi bendahara umum, kita nggak ini merasa bermimpi, apalagi sekarang ini menjadi pengurus besar, dan itu meskipun di bawah gitu kan, artinya nggak ada di presidium, tapi perasaan kita ini ya merasa bermimpi aja gitu loh. Ketika tiba-tiba nama itu ada di SK, kita kaget. Kita kaget tanpa ada pemberitahuan. Tapi saya sangat berterima kasih lah ke. Artinya itu kan kalau pemirsa, meskipun mulai agak mirip gitu ya, tapi sebetulnya berbeda jauh antara pengkaderan di partai politik, pengkaderan di dunia politik dengan pengkaderan di mahasiswa itu. Kalau sekilas saya dengar apa yang barusan diceritakan Dinda Salam itu kan tidak tahu ujuk-ujuk namanya sudah ada di situ gitu kan. Kalau di partai politik biasanya kan harus lobby-lobby pakai uang segala macam kan gitu kan. Nah, memang pernah dengar kita bahwa di setiap gerakan mahasiswa ekstra kampus di Cipayung ya, itu memang sering tidak bisa steril dari urusan uang sebetulnya ketika bicara muktamar dan lain-lain kongres. Tapi cerita barusan ini kan tidak, jabatan yang dibeli ini kan jabatan diberikan kan tidak membeli seperti kasus di Nganjuk dan kan. Enggak. Ini nilai persaudaraan saja. Ya, artinya itu berarti pengurus-pengurus besar PBHM itu sudah melihat bagaimana peran dan kiprah dari Salam, peran dan kiprah aktivisnya Salam gitu kan. Betul. Dan itu yang menjadi pertimbangan kenapa Salam ditarik ke pusat kan. Iya. Tak beda kalau jadi camat, kalau di Nganjuk kemarin kan langsung kena OTT itu, beli itu. Aduh. Mungkin di Bangkalan juga banyak juga begitu ya. Iya. Artinya ketika bicara tentang persoalan negara ya, dengan internal organisasi itu kan beda. Iya. Seperti itu kan sudah kita lihat perbedaannya. Betul. Ini biar jiwa aktivis saya ketum ini saya. Sekarang ini viral bahkan gitu ya, 2 hari yang lalu Pak Novir Rahman Hidayat gitu ya, Bupati Nganjuk kena OTT gara-gara dianggap jual beli jabatan. Sebagai aktivis dari tingkat STKIP sampai ke pusat, sebagai aktivis dari tingkat berpakok gitu ya, sampai ke Batku, sampai ke pusat. Pernah nggak mendengar, pernah nggak merasakan, pernah nggak menyaksikan desas-desus dari mulut ke mulut bahwa jabatan sebagai camat, jabatan sebagai kepala dinas itu biasa tidak gratis? Jujur, pusat, pengurus pusat lu sekarang, bukan. Pernah dengar gak itu Dindaku? Pada dasarnya begini kan ya, Ya. ketika berbicara tentang kejadian OTT yang baru saja terjadi terkait di tengah KPK ini sedang dilemahkan katanya begitu kan, tapi ternyata KPK malah menunjukkan talinya dengan menangkap salah satu kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Nganjuk. Ketika melihat potret yang diisukan, ini yang diisukan itu adalah soal faktor jual beli jabatan. Ketika saya pribadi melihat berdasarkan perspektif kacamata aktivis atau realistis, memang ketika berbicara dunia real, kemudian berbicara birokrasi dan berbicara dunia-dunia yang kemudian bersentuhan dengan berbagai macam kepentingan, tidak ada perihal sesuatu yang memang gratis. Pernah dengar kan? Dengar. Ya kalau merasakan dan mengalami kan belum mau Betul. aktivis. Tapi mendengar itu kan mendengar. Ya. Ini sudah mulai jujur. Ya. Karena sudah pengurus PB sudah jujur nih. Artinya jual beli jabatannya itu selama ini sudah menjadi rahasia umum di ya. Rahasia umum di mana-mana. Tidak hanya di Nganjuk, tidak hanya di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, Sumeneb, di seluruhnya itu menjadi sebuah rahasia umum bahwa untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi guru,
untuk menduduki jabatan kepala dinas dan lain-lain itu menjadi desas-desus umum bahwa itu memang tidak gratis, dan itu sudah didengar oleh aktivis kan. Sudah cuma untuk membuktikan kan kentut itu kan, yang bisa membuktikan kan hanya KPK dan aparat penegakan hukum. Nah, itu kan sudah melihat sudah mendengarkan itu di dagu. Itu nanti bisa mau nggak itu nanti di PBHMI untuk diasah gulut itu menjadi sebuah isu yang betul-betul bagaimana jabatan itu tidak diperjualbelikan, bagaimana jadi isu penting gitu. Pada dasarnya begini, ketika berbicara kejadian ganjil ini kan, karena kita juga media ini kan begitu luar biasa memberitakan sesuatu, juga dengan kebebasan dalam pers kan gitu. Namun satu hal catatan bagi kami, memang secara real tidak ada sesuatu yang bisa diterima, bisa didapat secara gratis. Namun tidak semua harus digeneralisir secara demikian. Itu mungkin ada yang mustasnayat lah kalau dalam ilmu nahwu kan. Ada istisna, ada mustasna minhu. Islamnya keluar karena ini bukan bahasa Islam. Oh gitu. Dinda Salam, kalau Dinda Salam gimana melihatnya? Sama kan, desas-desus ini kan menjadi sebetulnya sudah menjadi realitas politik yang terjadi di mana-mana gitu ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Apesnya saja Pak Novi ini kena ketangkep masalah jabatan ini. Pak Salam melihat fenomena ini bisa nggak kira-kira nanti itu bisa menjadi salah satu isu yang bisa lebih ditajamkan lagi bahwa persoalan ini sebetulnya bagaimana caranya untuk memberantas itu ya, memberantas atau bagaimana? Gimana Dindaku? Ini sudah menjadi mengakar gitu ya. Ini sederhana karena memang sudah ada lembaga yang kemudian bertanggung jawab atau mempunyai wewenang tupoksi di bidang itu. Kita ini ya cuma kembali ke kitab kita sebagai mahasiswa, kembali ke kitab kita sebagai aktivis yang sekarang ya aktif di himpunan mahasiswa Islam begitu kan. Kembali ke kitab kita ini ya tetap independen dalam hal itu. Nah, independen hal ini adalah apabila itu benar maka katakan benar, apabila itu salah ya katakan salah, kan begitu ya. Jadi intinya harus dorong gitu ya. Iya memang, masa nanti negara memberikan atribusi kekuasaan untuk menangkap Pak Bupati yang nggak mungkin. Betul. Kan apa PBHMI, PBPMI, BGM ini nggak mungkin. Iya. Tapi kewajiban moral sebagai aktivis untuk mendorong hal semacam ini, karena ini sebetulnya sudah menaun dan sudah berakar budaya. Betul. Bahkan tadi kan sudah saya tanya, sebagai sensitivitas aktivisnya kan sudah mendengar itu bahwa menjadi, tapi Dinda Salam ada gerakan pemakluman nggak itu selama ini?